Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan khususnya bagi saya untuk mempresentasikan makalah saya tentang kepemiluan. Sebelum mempresentasikan makalah ini, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu saya untuk menyelesaikan makalah ini. Pertama kepada Elo Armanelli yang telah membantu saya dalam mensegmentasikan dokumen-dokumen sebagai sumber data yang saya gunakan untuk makalah ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Komisioner KPU Padang Pariaman yang telah mendukung, yang telah memberikan supportnya, khususnya kepada Bapak Doni Eka Putra yang telah memberikan supportnya agar dapat menyelesaikan makalah ini. Baiklah, makalah ini pada awalnya direncanakan akan diterbitkan atau dipublikasikan di jurnal internasional, tapi karena satu hal dan lainnya maka tidak jadi diterbitkan di jurnal internasional. Maka saya presentasikan saja di channel YouTube saya ini. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, langsung saja. Makalah yang saya buat ini dalam bahasa Inggris yang berjudul The Recruitment of Group of Poll Organizer or KPPS in Nagari Sungai Abang Luwalung in General Election of 2024. Jika kita terjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, artinya kurang lebih perekrutan KPPS di Nagari Sungai Abang Luwalung pada pemilu tahun 2024. Introduction atau perkenalan. Yang pertama, in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia UUD 1945, specifically in Article 1 Section 2, that Indonesia is a democratic country. Conducting a general election is basically as the realization of the principle of democracy. One of its benefit is to cover the guarantee of the implementation of principles of individual freedom and equality, particularly in political right. Zuhro 2019. Di dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, secara spesifik disebutkan pada pasal 1 ayat 2 bahwasanya Indonesia adalah negara demokrasi yang mana melaksanakan pemilu sebagai dasar dari realisasi prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Salah satu keuntungan dari pelaksanaan pemilu adalah untuk mengcover jaminan pengimplementasian prinsip-prinsip dari kebebasan individual dan kesetaraan, khususnya dalam bidang politik. Nah, ini merupakan dasar dari pelaksanaan pemilu di Indonesia, bahwasanya pemilu merupakan sebagai realisasi prinsip-prinsip dari demokrasi itu sendiri, yang mana memiliki keuntungan dari pengimplementasian prinsip-prinsip kebebasan individu dan kesamarataan. Poin selanjutnya, point one above is in line with a Siddiqui statement that the democratic countries, including Indonesia's general election, is one important characteristic
that must be held periodically in certain time. Jadi ini adalah pendapat dari Jimli As-Siddiqi pada tahun 2017. Menurut As-Siddiqi, negara demokrasi termasuk di dalamnya yaitu pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu itu sendiri merupakan salah satu karakteristik yang sangat penting bagi negara demokrasi yang harus dilaksanakan secara periode, yaitu sekali 5 tahun negara kita melaksanakan pemilihan umum. Jadi Pak Jimli As-Siddiqi memiliki pendapat yang sama bahwasanya pelaksanaan pemilu merupakan salah satu hal atau karakteristik yang sangat penting yang harus dilaksanakan. Nah, makanya pemilu penting dilaksanakan untuk memilih representasi atau perwakilan dari masyarakat Indonesia, baik itu presiden, wakil presiden, anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten ataupun kota. Pemilihan ini memiliki fungsi untuk memilih yang akan mewakili masyarakat tergantung tingkatannya. Kemudian KPU has announced the announcement of recruitment of group of poll organizer. It started from December 11, 2023 until December 20, 2023. KPU telah mengumumkan bahwasanya perekrutan anggota KPPS itu dimulai pada tanggal 11 Desember 2023 sampai tanggal 20 Desember tahun 2003. Ini merupakan jadwal perekrutan anggota KPPS yang mana dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. The requirements are at least graduated from senior high school, legalize of last certificate of education, certificate of health, close-up photo with the size for multiple 6, and etc. Dalam perekrutan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar KPPS. Yang pertama, minimal tamatan senior high school, SMA atau sederajat. Kemudian legalize of last certificate of education, yaitu ijazah yang dilegalisir. Kemudian health certificate, itu surat keterangan dokter atau SKD. Kemudian close up foto, pas foto yang berukuran 4x6. Nah, yang menarik di sini berbeda dengan pemilu 2019 terkait dengan health certificate. Kalau di pemilu 2019 hanya disyaratkan sertifikat saja tanpa perlu cek tekanan darah, gula darah, dan kolesterol. Nah, untuk SKD penerimaan anggota KPPS pemilu 2024 ini disyaratkan dan diwajibkan di dalam SKD tersebut melampirkan tekanan darah, gula darah, dan juga kolesterol. Kemudian poin terakhir, according to Ningsih and Afriaris in 2021, a person's education level is assessed as a person's level of knowledge, skills, and abilities in a field. Nah, menurut Ningsih di dalam Afriaris tahun 2021, level pendidikan seseorang itu bisa sebagai acuan tentang pengetahuan seseorang. Artinya begini, kalau orang yang pendidikannya rendah dianggap ilmu pengetahuannya juga rendah. Kalau pendidikannya tinggi maka pengetahuannya juga tinggi. Maka dalam hal pendidikan atau ilmu pengetahuan di sini KPU mensyaratkan minimal tamat SMA atau sederajat. Number 2, method atau metode. The method used in this research is descriptive research study because it describes the recruitment of group of poll organizer in Negari Sungai Abang Lubuk Alung. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian descriptive research, karena penelitian ini akan mendeskripsikan tentang perekrutan anggota KPPS
yang dilaksanakan oleh PPS Nagari Sungai Abang Lubu Alung. Kemudian, the data collected in this research is by using document checklist and interview. Data yang dibutuhkan dikumpulkan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumen checklist dan interview atau wawancara. The data description presents the fact related to an in-depth discussion about the level of education of the applicant, motivation, health, and the problems faced by a recruiter in recruitment. Kemudian, pendeskripsi dari data yang dikumpulkan merupakan fakta-fakta yang berkaitan dengan diskusi yang mendalam. Apa yang didiskusikan yaitu level atau tingkatan pendidikan para pelamar, motivasi para pelamar, kesehatan para pelamar, dan masalah-masalah yang ditemukan oleh perekrut. Perekrut di sini yaitu PPS. Number 3, considering the education level of applicant. Ningsih and Afriaris, in 2021, a person's education level is assessed as a person's level of knowledge, skills, and ability in a field. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya menurut Ningsih dan Afriaris ini, level pendidikan seseorang itu bisa dikatakan mewakili kemampuan seseorang dan pengetahuan seseorang. Nah, terkait level pendidikan di sini KPU mensyaratkan minimal pelamar KPPS yaitu tamatan SMA sederajat. Nah, data yang kami peroleh terkait level pendidikan dari pelamar KPPS terdapat di sini ada 12 TPS 1 sampai 12. Kita lihat satu-satu. Di TPS 1 ada 5 orang yang tamat S1, 8 orang tamat SMA. Kemudian TPS 2, 4 orang tamat S1, 2 orang tamat vocational school atau SMK. TPS 3, 1 orang tamat S1 dan 1 orang tamat diploma 3 dan 5 orang tamat SMA. TPS 4, 2 orang tamat S1, 2 orang tamat D3, 1 tamat D1, 1 orang tamat high school equivalency atau tamat paket C, dan 2 orang tamat SMA. Untuk TPS 5, 4 orang tamat S1, 3 orang tamat SMA. Untuk TPS 6, 2 orang tamat D3, 1 orang tamat SMK, 1 orang tamat madrasah aliyah, dan 3 orang tamat SMA. Untuk TPS 7, 2 orang tamat S1, 4 orang tamat SMK, 5 orang tamat SMA. Untuk TPS 8, 1 orang tamat S2, 2 orang tamat S1, 1 orang tamat madrasah aliyah, 2 orang tamat SMK, dan 2 orang tamat SMA. Untuk TPS 9, 3 orang tamat S1, 1 orang tamat SMK, 1 orang tamat madrasah aliyah, dan 3 orang tamat SMA. Untuk TPS 10, 2 orang tamat S1, 2 orang tamat D3, 2 orang tamat SMK, dan 2 orang tamat SMA. Untuk TPS 11, 4 orang tamat S1, 2 orang tamat D3, 1 orang tamat SMK, dan 3 orang tamat SMA. Untuk TPS yang terakhir yaitu TPS 12, 2 orang tamat S1, 1 orang tamat D3, dan 4 orang tamat SMA. Jumlah 100 pelamar. Number 4, applicants motivation atau motivasi dari pelamar. It is interpreted that someone who is affected by a certain condition to do action to reach a specific purpose, and this is called motivation. Jadi menurut Ihsan Aini, para Sakti dan Fahlevi, motivasi diterjemahkan sebagai seseorang yang dipengaruhi oleh kondisi tertentu untuk melakukan sebuah tindakan atau aksi dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, ini disebut dengan motivasi menurut Ihsan Aini, para Sakti dan Fahlevi.
Kemudian connected with Mathis and Jackson in Bangun 2012 and at the page 312 that motivation is the desire of people to call someone to take action. Jadi menurut Mathis dan Jackson di dalam Bangun tahun 2012, motivasi merupakan keinginan orang-orang untuk yang menyebabkan seseorang dalam melakukan sesuatu. The data obtained through interview related motivation. Jadi data yang didapatkan melalui interview atau wawancara terkait motivasi. All of the experienced applicants are motivated to join the recruitment, that they want to success the democracy party, and some others have unclear motivation. Jadi di sini ditemukan bahwasanya pelamar-pelamar yang berpengalaman dalam arti kata yang pernah menjadi KPPS pada pemilu sebelumnya, umumnya mereka memiliki motivasi yaitu ingin menyukseskan pesta demokrasi. Jadi semua pelamar yang berpengalaman memiliki motivasi untuk menyukseskan pesta demokrasi atau pemilu. Kemudian yang tidak berpengalaman, mereka tidak memiliki motivasi yang jelas dalam melamar KPPS. Jadi sebagai PPS, bagi pelamar yang kurang atau tidak berpengalaman, dipertimbangkan untuk shouldn't be received, untuk tidak diterima. Number 5, applicants health atau kesehatan para pelamar. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Jika kita terjemahkan secara bebas, sehat dalam istilah yang didefinisikan oleh WHO ini adalah orang yang sehat, orang yang komplit secara fisik, komplit secara mental, artinya mentalnya tidak rusak. Itu menurut WHO. Kemudian it is strengthened by RAI. Kemudian pendapat WHO ini diperkuat oleh RAI tahun 2016, that health means no obvious evidence of disease and that the person is functioning normally. Several organs of the body are functioning adequately as well as in relation to one another. Kurang lebih artinya orang yang sehat adalah orang yang tidak ada bukti bahwa dia mempunyai penyakit di dalam tubuhnya dan beberapa organ di dalam tubuhnya berfungsi secara cukup dan baik. General Election Commission has considered about the health of applicants of poll organizer members by asking the health certificate to applicants published by hospital, public health center, or health clinic. Jadi KPU telah mempertimbangkan aspek kesehatan terhadap para pelamar KPPS pada pemilu 2024 ini. Bagi yang ingin melamar sebagai anggota KPPS, maka diwajibkan melampirkan surat keterangan sehat atau health certificate yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh hospital. Hospital ini rumah sakit. Public health center, yaitu pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, or health clinic atau klinik kesehatan. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwasanya untuk syarat SKD bagi pelamar KPPS pada pemilu 2024 ini berbeda dengan surat keterangan sehat untuk melamar KPPS pada tahun 2019 yang untuk pemilu 2024 ini wajib melampirkan tekanan darah, kolesterol, dan kadar gula di dalam darah. The data obtained related to applicants' health. Jadi data yang didapatkan terkait dengan kesehatan para pelamar. Yang pertama, all of the applicants are health. Jadi didapati semua yang melamar KPPS pada pemilu 2024 di Nagari Sungai Abang Lubuk Alung berdasarkan surat keterangan kesehatan yang dilampirkan, semuanya dinyatakan sehat. The result of the health screening of the all hired applicants, all of them are health. Kemarin itu selain melampirkan surat keterangan sehat, juga harus mengisi atau melakukan screening kesehatan melalui aplikasi, dan semua
pelamar yang diterima setelah melakukan screening dinyatakan sehat. Ini tabel applicants health condition. Ini adalah tabel kesehatan atau kondisi kesehatan para pelamar KPPS yang diterima di Nagari Sungai Abang Lubuk-Alung dari TPS 1 sampai TPS 12 berdasarkan surat keterangan sehat dokter dinyatakan sehat semuanya. Number 6, problems and solution. Masalah dan solusi. According to Stoner, problem is a situation that obstructs the organization to reach one or more the goals. Menurut Stoner, masalah atau problem adalah situasi di mana menghambat sebuah organisasi atau kelompok dalam mencapai satu atau lebih tujuan. Jadi sesuatu atau hal-hal yang menghalangi dalam mencapai sesuatu itu disebut dengan problem. Kemudian the problem basically couldn't be avoided but can be reduced. Secara dasar atau dasarnya masalah tidak bisa dijauhi tapi bisa dikurangi. Terkait dengan masalah yang ditemukan dalam perekrutan KPPS pada pemilu 2024 kemarin di Nagari Sungai Abang Lubuk-Alung, what are problems found? Apa-apa saja problem atau masalah yang ditemukan? In group of poll organizer 8, one of applicant don't complete the requirement, that is health certificate, therefore he is failed in setup of the requirement. Salah satu pelamar di TPS 8 tidak melengkapi salah satu syarat, yaitu melampirkan sertifikat kesehatan, sehingga dia gagal dalam memenuhi syarat yang sudah disampaikan. Jadi kronologinya begini, salah satu pelamar tersebut ada membawa surat SKD, cuman SKD-nya sudah kadaluarsa dan kami hubung kembali dan diminta untuk memberikan SKD yang terbaru. Nah, setelah dihubungi, mungkin ini jadi pertimbangan juga nantinya oleh KPU. Dia nggak mau minta ke puskesmas karena katanya harganya mahal. Kalau melampirkan gula darah, tensi dan kolesterol itu harganya Rp75.000. Sementara kalau saya minta ke sana, pertama uang habis, yang kedua saya juga belum tentu diterima sebagai KPPS, makanya dia tidak menyerahkan yang SKD yang terbarunya. Kemudian there is lack of one applicant in poll organizer 3. Ada di TPS 3 kurang satu pelamar. Nah, ini lihat panah merah. Solusinya adalah taken from nearest poll organizer that has more applicants than needed. Jadi waktu itu TPS 3 berdekatan dengan TPS 4. TPS 3 kurang pelamarnya 1 orang, cuma 6 orang yang melamar, maka diambilkan dari TPS yang terdekat, yaitu TPS 4, yang mana TPS 4 ini berlebih pelamarnya. 7 conclusion atau kesimpulan. To conclude this discussion, in recruiting the member of poll station organizer, the recruiter needs to consider the level of education of the applicant, because by considering this, it means that the recruiter has considered about the success of the duty. At that time, the duty would be hard because there would be many activities that will make the member of the poll station organizer need to think hard and need high concentration to count the ballot. One way to have the good member of poll station organizer by considering the high motivation applicant, experience, and the health. Although there are still found problems in recruiting member of poll station organizer, but it could be reduced by doing some steps. Jadi jika diterjemahkan, dalam perekrutan KPPS, perekrut harus mempertimbangkan pendidikan atau level pendidikan dari pelamar. Sebab dengan mempertimbangkan hal ini berarti
perekrut sudah mempertimbangkan kesuksesan dari pemilu itu sendiri. Selain itu juga harus mempertimbangkan kesehatan para pelamar, karena pada saat pemungutan suara terdapat 5 kotak suara atau 5 pemilihan, yang mana akan menguras tenaga pikiran. Jadi kalau tidak sehat, menguras tenaga, tidak sehat, kelelahan dan bisa drop. Ini sudah dilakukan oleh KPU, yaitu dengan meminta surat keterangan sehat dari dokter. Salah satu yang mendasari hal ini adalah karena banyaknya anggota KPPS yang meninggal pada pemilu tahun 2019 kemarin. Kemudian yang patut dan pantas untuk dipertimbangkan yang lainnya yaitu motivasi. Janganlah sampai orang yang tidak jelas motivasinya atau bahkan tidak ada motivasi itu menjadi anggota KPPS. Ini takutnya akan mengacaukan kerja atau tugas KPPS di hari H. Kemudian experience, yang mungkin dari 7 KPPS sebaiknya mayoritas 5 atau 6 orang itu diambil yang sudah berpengalaman atau yang pernah menjadi anggota KPPS pada pemilu sebelumnya. And then for poll organizer that has lack of applicants, the solution can be conducted is to do or by doing a socialization in the area of poll station that has lack of applicant. Untuk TPS yang kurang pelamarnya, maka bisa melakukan sosialisasi khusus di area TPS yang kurang pelamarnya tersebut. Sosialisasinya bisa datang langsung ke lapangan atau ke masjid, atau di daerah kita kan ada lapau tradisi pergi ke lapau, ya duduk di lapau PPS-nya, sampaikan kepada warga-warga atau orang-orang yang duduk di lapau-lapau tersebut. Dan sekian presentasi dari makalah saya, mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan cakrawala pengetahuan kita. Jika terdapat kekurangan dalam makalah saya ini, maka itu adalah kesalahan saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.